Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain. Mereka kaget karena cloud-nya ternyata terafiliasi ke Alibaba. Siapa aja? Pusatnya juga ke Cina sana. Kenapa bisa pakai afiliasinya atau servernya yang ada di Singapura? Itu yang saya tanya. Sepanjang saya ketahui, berdasarkan laporan tim yang mengelola Sirekap, semuanya dalam negeri, Bang. Baik itu servernya maupun saya kurang tahu istilah teknisnya ya, data recovery center kalau ada apa-apa down atau apa sebagai backup semuanya di dalam negeri. KPU diduga bohong, mengaku semua data, semua server ada di dalam negeri, ternyata KPU berbohong. Belakangan KPU mengakui jalin kerjasama dengan Alibaba Cloud dari Cina. Apakah Pilpres masih legitimate? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesiana Radio. Para sobat, terbongkar sudah. Salah satu komisioner KPU dalam satu kesempatan mengaku bahwa semua data, semua server KPU berada di dalam negeri. Tak ada itu yang namanya kerjasama dengan pihak asing. Dan di waktu yang lain Ketua KPU sendiri ketika diwawancarai oleh Karni Ilyas juga berbohong dengan mengatakan semua data, semua server ada di dalam negeri. Tak pernah ada kerjasama dengan pihak asing, tak pernah ada kerjasama dengan Alibaba Cloud. Ternyata dua komisioner KPU itu termasuk Ketua KPU berbohong, membohongi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah Pilpres dan Pileg masih legitimate? Dan apakah komisioner KPU itu tidak dijerat dengan hukum pidana karena jelas-jelas telah membohongi seluruh rakyat Indonesia? Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain. Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain. Para sobat, kita saksikan konferensi pers anggota KPU, komisioner KPU 20 Februari 2024. Catat tanggal 20 Februari 2024. Lihat anggota-anggota KPU termasuk sampingnya Ketua KPU itu mengatakan bahwa tidak ada satupun, tidak ada data-data apapun, data Pilpres, Pileg, bahkan server KPU disimpan di luar negeri. Lihat, pada saat itu dia masih berkelit, dia masih bohong. Padahal banyak pakar, termasuk pakar IT Roy Suryo mengatakan sangat yakin bahwa server KPU IP-nya ada di Singapura, bahwa KPU bekerja sama dengan entitas swasta luar negeri yaitu Alibaba.com dari Cina. Ketika itu, Roy Suryo mengatakan bahwa ini jelas pelanggaran kerahasiaan negara. Data-data penting, data-data penduduk Indonesia, bahkan data-data suara Pilpres dan Pileg bisa sangat mudah diotak-atik, diubah-ubah oleh Alibaba.com, oleh orang-orang Cina, oleh orang-orang Singapura. Karena ternyata KPU menyewa servernya, IP-nya dari Alibaba.com dari Cina. Pertanyaannya adalah orang-orang KPU itu telah berbohong. Bahkan KPU diduga telah membohongi seluruh rakyat Indonesia. Dan KPU kini tertangkap basah. Dia tidak bisa mengelak lagi. Karena banyak sekali para pakar yang membongkar bahwa
KPU kerjasama dengan Alibaba.com Cina, dan ternyata orang kepercayaan KPU atau perwakilan KPU juga telah mengakui bahwa KPU kerjasama dengan Alibaba.com. Pertanyaan admin ada dua. Yang pertama, apakah komisioner-komisioner KPU yang telah berbohong itu mengapa tidak segera diadili? Mengapa tidak segera dituntut dengan pidana tertentu karena membohongi rakyat Indonesia? Yang kedua, apakah Pilpres dan Pileg masih legitimate? Jika ternyata data-data suara sangat gampang diotak-atik oleh Cina dan Singapura. Nah, ini yang serius juga pertanyaan soal servernya di luar negeri. Mereka kaget karena cloud-nya ternyata terafiliasi ke Alibaba. Siapa aja, pusatnya juga ke Cina sana. Yang kita saksikan ini wawancara Ketua KPU Hasyim Asy'ari dengan Karni Ilyas sekitar 19 Februari 2024 dan dikuatkan berita kompas.com bantah server Sirekap di luar negeri, KPU.2 seluruh data ada di Indonesia. Ingat para sobat, yang ngomong siapa? Ketua KPU. Bahwa ketika itu sangat ramai para pakar membongkar bahwa server KPU atau cloud KPU, IP KPU menyewa kepunyaan Alibaba Singapura, sementara kita tahu Alibaba itu pusatnya di Cina, dan Ketua KPU membantah keras, sekali lagi membantah keras. Apakah dia berbohong? Kita saksikan. Kenapa bisa pakai afiliasinya atau servernya yang ada di Singapura? Itu yang saya tanya. Sepanjang saya ketahui, berdasarkan laporan tim yang mengelola Sirekap, semuanya dalam negeri, Bang. Baik itu servernya maupun saya kurang tahu istilah teknisnya ya, data recovery center, kalau ada apa-apa down atau apa sebagai backup semuanya di dalam negeri. Ini tidak benar tuh ada di Singapura. Tidak benar, enggak. Pakai Alibaba. Enggak ada, enggak. KPU enggak ada misalkan kontrak dengan penyimpan data yang di luar negeri, enggak ada. Semuanya di dalam negeri. Ada pertanyaan. Ketua KPU Hasyim Asy'ari sangat yakin mengatakan bahwa tidak ada menyewa server dari luar negeri. Bahkan Bang Karni tadi bilang apakah menyewa dari Alibaba.com. Dia tidak mengaku, tidak mengakui apakah ini pembohongan publik. Jelas ini dinamakan pembohongan publik apabila ditemukan data yang berbeda di belakang hari. Dan ternyata coba kita baca CNN 14 Maret 2024. KPU akui jalin kerjasama dengan Alibaba Cloud. Jelas KPU melakukan kebohongan publik. 19 Februari membantah, bahkan Ketua KPU sendiri juga membantah keras. Sementara di 14 Maret KPU akui jalin kerjasama dengan Alibaba Cloud. Pertanyaannya, admin ulangi lagi, apakah komisioner yang berbohong, diduga membohongi seluruh rakyat Indonesia ini tidak bisa dituntut di muka hukum? Ini sangat penting. Selain pasal kebohongan, komisioner KPU dalam hal ini KPU patut diduga melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Negara. Betapa pentingnya data-data Pilpres, betapa pentingnya data-data legislatif, data-data suara pemilu sangat penting. Kok ini servernya menyewa produk Cina, menyewa Alibaba, dan kita sama-sama melihat bagaimana laporan-laporan di media sosial. Sirekap KPU itu loncat-loncat. Bahkan KPPS belum mengupload, sudah ada datanya.
Dan seringkali seakan-akan KPU itu tidak berdaya. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kok itu angka-angka suaranya jalan-jalan sendiri? Seperti itu kurang lebihnya. Bayangkan, berarti ada tangan-tangan lain yang bekerja. Siapa dia? Inilah pentingnya hak angket. Inilah pentingnya mengundang Jokowi, mengundang seluruh komisioner KPU untuk bertanggung jawab terhadap dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg 2024. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.